Semangat pagi. Saya Yanuar Indrianto serta Latsar Angkatan 81 nomor absen 22 dari instansi asal pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Semangat pagi. Di sini saya akan mewawancarai seorang pejabat publik, yaitu beliau Bu Dwi Riantiningrum Esos, selaku Kepala Jawatan Projo di Kapanewon Girimulyo. Beliau akan mendeskripsikan contoh penerapan nilai-nilai dasar PNS, yaitu yang pertama nilai akuntabilitas, yang kedua nilai nasionalisme, yang ketiga nilai etika publik, yang keempat nilai komitmen mutu, dan yang kelima nilai anti korupsi. Semoga Ibu untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Yanuar yang kami hormati, yang kami banggakan. Terima kasih waktunya Mas Yanuar memberikan waktu kepada kami untuk memberikan penjelasan atau sekilas tentang terkait dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS. Di sini ya, secara akuntabilitas kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dapat dipertanggungjawabkan, ya, dapat dipertanggungjawabkan baik mutu maupun kualitasnya. Ini jelas kami memberikan pelayanan baik itu secara secara tulisan maupun secara informasi, ya, apapun yang kita sampaikan kepada masyarakat, dan kita sifatnya terbuka, ya, memberikan penjelasan yang jelas-jelasnya agar apa yang menjadi permintaan data atau permintaan informasi dari masyarakat itu bisa jelas dan tidak menimbulkan makna yang lain. Kalau secara nasional jelas kita menjalankan tugas kita itu sesuatu yang kita berjuang memberikan. Kalau zaman dulu orang tua kita bekerja berjuang dan memanggul senjata. Kalau sekarang kita bekerja semaksimal mungkin dengan baik, ya, memberikan yang terbaik untuk warga kita supaya perjuangan dari para leluhur kita tetap kita laksanakan, hanya wujudnya yang beda. Secara etika kita memberikan, ya, kalau etika semuanya, ya, kita memberikan pelayanan itu jelas, ya, kita dengan menggunakan hati, pikiran dan perasaan agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dalam arti tidak menimbulkan permasalahan karena mungkin sifat atau tindak tanduk kita, ya. Tutur kata kita juga harus dijaga, ya, harus dijaga. Dalam pelayanan kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Walaupun situasi seperti apa, kita harus tetap senyum kepada semua warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepada kita. Ya, komitmen jelas kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, prima, ya, pelayanan yang prima. Dalam pelayanan kita tidak menerima pungutan apapun, ya, baik itu di pelayanan kependudukan, ya, dalam rangka masyarakat meminta data terkait dengan kependudukan, kita juga tidak memungut, maupun dalam rangka surat keterangan-keterangan yang lain kita tidak memungut, kecuali seperti IMB itu memang ada aturannya yang harus dibayarkan oleh warga masyarakat, tetapi itu dibayar melalui bank sehingga tidak melalui kita. Kita jelas dalam bekerja, kita ada aturan, ada SOP, kita laksanakan sesuai itu. Demikian Mas yang bisa kami sampaikan. Untuk deskripsinya dari Bu Bianti sangat jelas, Ibu, ya, untuk nilai-nilai 5 poin untuk nilai dasar PNS tadi, Bu. Ya. Kalau untuk adanya hambatan, tantangan atau resiko dari penerapan 5 nilai dasar tersebut, Bu, jika dilaksanakan dengan baik kan tentu mungkin ada rintangannya, Bu, ya. Kalau ada bisa muncul dengan itu. Oh iya, terima kasih. Tantangan-tantangan terutama di bidang kami, di jawatan kami, di Jawatan Projo, ini banyak sekali rintangan-rintangan karena kita harus menyatakan di mana kebijakan itu secara mendadak, bahkan dalam perencanaan di pembangunan desa itu, tapi dalam kenyataannya kebijakan pemerintah itu muncul dalam tahun yang berjalan, dan itu mau tidak mau harus kita laksanakan. Nah, ini sering menimbulkan masalah karena kita harus memberikan penjelasan bahwa ini harus dilaksanakan.
ini ada aturannya memang ya, awalnya aturan seperti itu, tapi perkembangan karena situasi, apalagi di saat situasi seperti ini ya, seperti ini kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi, apa yang akan menjadi kebijakan besar, kita harus melaksanakan itu. Terus terang itu akan menjadi hambatan kita juga, karena kita harus mengomunikasikan kepada kalurahan ya, kalurahan untuk memberikan pemahaman dan agar semuanya bisa segera ditindaklanjuti. Seperti terkait dengan COVID ini dalam perubahan anggaran ini sudah terjadi 5 perubahan anggaran APBK. Ini yang tidak wajar mestinya karena dalam aturannya APBK itu hanya bisa perubahan itu hanya 1 kali, tapi karena kebijakan dan ini memang mau tidak mau ini harus kita laksanakan ya, apapun buat ini kita laksanakan. Alhamdulillah untuk wilayah Girimulyo ini semua bisa berjalan dengan baik ya. Urus untuk tahun 2020 sampai 2021 yang berjalan ini terfokus untuk kegiatan terkait penanganan untuk COVID itu Mas ya. Untuk yang lain, bidang-bidang lain kita ya alhamdulillah bisa berjalan, karena untuk saat-saat ini memang untuk kegiatan lain sedikit agak karena fokus dari pemerintah itu di kegiatan terkait dengan dampak COVID, yang lain karena adanya tugas-tugas lain sehingga walaupun itu tetap dalam situasi seperti apa, tapi ada refocusing kegiatan-kegiatan itu ada yang bisa dijalankan, ada yang tidak, karena masih situasi kondisi kita juga dibatasi dengan PPKM, di mana itu juga membatasi gerak-gerik kita nih. Tetapi walaupun gerak-gerik kita dibatasi, kita tetap bisa bekerja walaupun ya melalui media-media nih, media-media yang kita punyai seperti Yung atau di grup-grup itu kita sampaikan apapun informasi yang harus kita sampaikan kepada kalurahan kita sampaikan itu. Oke Bu, ya. Untuk yang terakhir untuk saran atau wejangan Bu kepada kepada kami sebagai calon pegawai negeri sipil yang sedang ditatar menuju 100% PNS untuk melaksanakan nilai-nilai dasar yang telah dijelaskan contoh selama Ibu tadi. Oh iya, terima kasih ya Mas Yanilar. Saya berpesan nih, dalam bekerja memang banyak faktor nih untuk mencapai keberhasilan. Tidak hanya pandai, anak sekarang semua pandai, semua pandai. Ini terbukti dengan adanya nilai-nilainya juga bagus, IP-nya juga bagus. Tetapi itu lebih baik lagi kalau seperti Mas Januar ini menggali pengalaman dari teman-teman yang lebih dulu, belajar menerapkan ilmu memang ilmu itu ilmu sering ilmu yang ilmu itu di dalam penerapannya butuh penyesuaian seperti Mas Januar mungkin dalam hal bekerja gambaran Mas Januar dulu pekerjaannya seperti ini, tetapi dalam kenyataan Mas Januar bekerjanya macam-macam karena situasi kondisi, tetapi itu adalah memang bekal Mas Januar agar dalam bekerja nanti Mas Januar lebih fleksibel apapun yang pekerjaan yang diberikan pimpinan selama itu bekerja itu dilaksanakan, itu akan ada manfaatnya. Pengalaman itu guru yang besar, jangan sampai meninggalkan apapun dari bapak-bapak yang lebih dulu ini, meski ada hal-hal yang baik yang perlu diambil, tetapi yang tidak baik jangan. Pesannya monggo belajar menggali dalam prakteknya seperti Mas Januar sering keluar maupun di dalam pekerjaannya itu sering menangani beberapa hal, itu adalah modal Mas Januar. Walaupun kelihatannya sepele, saya hanya untuk mengarsip dan sebagainya. Hal yang kecil itu adalah bekal. Jangan merasa bahwa itu pekerjaannya seperti saya dulu, gambaran saya kalau digambar seperti ini nih. Tapi itu adalah bekal. Seperti Ibu kemarin, dulu waktu masih CPNS, itu cuma buat surat, amplop atau apa. Tapi ternyata dalam saat ini kita rasakan bahwa orang bekerja itu dari yang kecil kita perhatikan, dari kecil-kecil semakin besar kita tidak tahu bahwa pengalaman kita sudah banyak. Terus di dalam
di lapangan ya, kalau di lapangan dari hal yang kecil kita belajar bagaimana kita menghadapi masyarakat dan sebagainya. Itu tidak terasa bahwa itu adalah bekal sinau panjenengan untuk mengimbangi atau di ilmu panjenengan sudah dapatkan, pengalaman sudah dapat, insya Allah panjenengan dalam praktek atau implementasinya dalam masyarakat maupun dalam tugas panjenengan nanti akan lebih berhasil. Terima kasih Bu. Nah, berikut adalah paparan deskripsi dan contoh penerapan nilai-nilai dasar ASN yang telah dipaparkan oleh Ibu Dwirianti Ningrum Esos, bahwa nilai-nilai dan pesan moral yang harus kita laksanakan dari wejangan beliau adalah kita sebagai calon pegawai negeri sipil, sebagai calon tonggak baru kemajuan Indonesia dalam bekerja, kita harus mengutamakan nilai kejujuran, mengutamakan profesional dalam bekerja, lalu menggunakan hati dalam melayani semua layanan publik kepada masyarakat. Karena kita bekerja harfiahnya adalah abdi negara yang kita digaji oleh rakyat melalui pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara. Oke, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Semoga kami semua calon pegawai negeri sipil baru yang akan diangkat menjadi 100% PNS bisa menjadi PNS yang handal, yang berintegritas dan menjadi ujung tombak kemajuan bangsa ke depannya. Terima kasih telah menyimak podcast dari saya terkait penerapan nilai-nilai dasar PNS serta hambatan dan tantangan serta risiko dari penerapan nilai-nilai dasar PNS tersebut.